Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Enoliska. Saya dari Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Cummins clustering. Apa itu data mining atau machine learning? Data mining adalah proses menemukan pola atau informasi penting dari sejumlah besar data. Dalam konteks machine learning, proses ini dilakukan dengan bantuan algoritma yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa perlu dia diprogram secara eksplisit. Machine learning terbagi menjadi dua jenis utama. Satu, supervised learning atau belajar dari data yang sudah dari label. Yang kedua, unsupervised learning, belajar dari data tanpa label, seperti clustering. Apa itu clustering? Clustering adalah teknik dalam unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data dalam beberapa grup atau cluster. Berdasarkan kemiripan antar data, tujuannya adalah agar data dalam satu cluster memiliki karakteristik yang mirip satu sama lain dan berbeda dengan cluster lainnya. Mengapa Cummins itu penting? Satu, Cummins adalah salah satu algoritma clustering yang paling populer dan banyak digunakan. Dua, sederhana namun efektif dalam mengelompokkan data besar. Yang ketiga, digunakan dalam berbagai bidang seperti segmentasi pelanggan, analisis, perilaku pengguna, pengelompokan, dokumen pemetaan, dan geografis. Yang keempat, algoritma ini juga mudah diimplementasikan dan dipahami, membuatnya ideal untuk pemula maupun praktisi data profesional. Apa itu Cummins clustering? Baik, pengertian Cummins. Cummins adalah salah satu algoritma unsupervised learning yang paling populer dalam data mining dan machine learning. Tujuannya adalah mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok atau cluster berdasarkan kemiripan antar data. Ciri-ciri utama Cummins. Satu, termasuk dalam unsupervised learning atau tidak memerlukan label atau kategori data sebelumnya. Yang ketiga, membagi data menjadi K-clustering, di mana K ditentukan di awal oleh pengguna. Yang ketiga, setiap data akan dimasukkan ke cluster terdekat berdasarkan jarak ke titik pusat cluster atau sentral. Tujuan Cummins mengelompokkan data yang serupa ke dalam satu klaster sehingga satu, data dalam satu klaster memiliki kemiripan yang tinggi. Yang kedua, data antar klaster berbeda satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Amin dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya punya bagian untuk mempresentasikan materi clustering, yaitu tentang langkah-langkah algoritma Cummins. Nah, algoritma ini tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya ini adalah untuk mengelompokkan data yang ada menjadi beberapa cluster atau menjadi beberapa bagian lah. Ada banyak langkah. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah tentukan jumlah cluster. Jadi ini adalah langkah awal yang sangat penting. Jadi kita ini harus memutuskan mau berapa kelompok, yang mau menentukan berapa kelompok itu. Contoh, kita menetapkan K sama dengan 3, yang artinya kita ingin membagi data menjadi 3 bagian atau 3 kelompok gitu. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah pilih centroid secara acak. Pilih centroid awal secara acak. Centroid ini bisa dibilang sebagai pusat atau jantung dari setiap klaster atau kelompok. Jadi di awal kita menempatkan titik-titik pusat ini secara acak di antara data yang ada gitu. Yang ketiga adalah menghitung jarak setiap titik ke centroid atau ke pusat yang sudah kita tetapkan di langkah yang kedua. Jadi setelah punya pusat cluster, kita akan mengukur jarak dari setiap titik data ke masing-masing centroid. Jadi metode yang umum digunakan dalam mengukur jarak ini adalah jarak garis lurus biasa, atau dalam bahasa Inggris bisa dikenal dengan istilah Euclidean distance. Yang keempat adalah kelompokkan titik-titik ke centroid cluster gitu. Tentukan titik-titik ke centroid terdekat. Nah,
Setelah jaraknya diukur, di metode yang ketiga, setiap titik data akan bergabung dengan klaster yang sentroidnya paling dekat. Nah, itu untuk langkah yang keempat. Selanjutnya adalah hitung ulang posisi sentroid. Jadi, keajaiban dari Kamin clustering itu bisa terjadi setelah titik-titik data punya kelompok baru atau posisi posisi sentroid itu akan bergeser, bisa dibilang bergeser. Jadi posisinya akan diperbarui ke titik rata-rata dari semua anggota klaster tersebut gitu. Nah, yang terakhir ini adalah ulangi langkah 3 sampai 5 konvergen. Maksudnya apa? Jadi proses menghitung jarak, mengelompokkan data dan memperbarui posisi sentroid ini akan terus diulang sampai tidak ada lagi titik data yang berpindah klaster. Jadi ini akan tetap dilakukan sampai benar-benar data itu tidak akan pindah lagi ke klaster tertentu itu sampai stabil lah istilahnya. Artinya proses clustering ini sudah selesai kalau ada data yang sudah tidak pindah ke klaster yang sebelumnya atau klaster yang sebelahnya, itu bisa dibilang clustering atau mengelompokkan data itu sudah selesai. Nah, bisa kita lihat di slide ini ada dua gambar. Di sebelah kanan atau kalau dari sisi penonton mungkin di sebelah kiri. Jadi dari data yang awalnya unlabel atau tidak punya label, tidak punya judul, jadi algoritma ini akan mengklaster, mengelompokkan hingga menjadi beberapa klaster yang sudah terorganisir atau sudah punya label. Istilahnya dalam bahasa Inggris itu label cluster. Karena setiap klaster punya sentroid yang ditandai dengan huruf E gitu. Nah, mungkin untuk slide ini semoga bisa dipahami gitu. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu membedah dari materi yang pertama atau slide yang sebelumnya kita bahas. Jadi pada slide ini kita akan merangkum dari slide yang pertama. Jadi bisa kita lihat di sebelah kiri itu ada sebuah gambar kondisi awal data yang unlabel atau belum diklaster lah istilahnya, belum punya label. Jadi seperti yang tertulis di poin pertama, jadi ini adalah kumpulan titik-titik data yang acak dan belum punya label, belum diklaster. Jadi kita tidak tahu titik mana yang masuk ke kelompok mana. Artinya kita tidak tahu data yang mau masuk ke klaster yang mana gitu. Ini adalah data mentah yang ya bisa dibilang data yang mentah lah, belum dianalisis. Tujuannya ini adalah untuk menemukan pola atau struktur tersembunyi yang ada di dalamnya. Nah, kemudian setelah kita menerapkan algoritma cluster, pada gambar selanjutnya kita akan mendapatkan hasil seperti yang ada di gambar sebelah kanan gitu. Atau bisa dibilang dengan label cluster atau data yang sudah punya label atau cluster yang sudah punya label. Jadi sekarang titik-titik tersebut sudah berhasil dibagi menjadi 3 cluster yang jelas, yang masing-masing ditandai dengan warna yang berbeda. Jadi setiap titik kini memiliki identitas kelompok. Artinya data-data yang sebelumnya unlabel atau belum punya judul atau label, itu sekarang sudah punya label dan masuk ke klaster yang telah ditentukan atau klaster yang ada gitu. Dan ada juga poin penting yang tidak kalah penting seperti yang dijelaskan di poin kedua. Jadi setiap klaster memiliki sebuah sentroid atau pusat yang ditandai dengan simbol X. Jadi sentroid ini adalah pusat dari setiap kelompok yang posisinya merupakan rata-rata dari semua titik di dalam klaster tersebut gitu. Jadi secara singkat, kami setelah mengubah data yang tadinya terstruktur kami adalah mengubah data yang sebelumnya tidak terstruktur atau tidak terorganisir, tidak punya label, menjadi kelompok-kelompok yang sudah terstruktur atau label gitu, yang sudah punya label. Mungkin untuk slide ini semoga bisa dipahami, itu hanya memperdalam dari poin yang pertama atau slide yang pertama. Untuk presentasi selanjutnya saya akan pasrahkan ke teman-teman kelompok 1. Kelebihan dari algoritma Cummins adalah cepat dan sederhana. Algoritma Cummins mudah dipahami dan diimplementasikan serta bekerja dengan cepat dalam banyak kasus. Contoh untuk data besar,
Kami sangat efisien ketika digunakan pada dataset besar karena kompleksitas komputasinya relatif rendah. Dapat 3 poin kekurangan algoritma Cummings. Pertama, harus menentukan K di awal. Nilai jumlah cluster atau K harus ditentukan sebelum proses berjalan. Menentukan K yang tepat kadang tidak mudah dan membutuhkan analisis tambahan seperti metode elbow. Kedua, rentan terhadap outlier. Titik data ekstrim outlier bisa mempengaruhi posisi sentroid dan hasil akhir clustering secara signifikan. Ketiga, sentroid awal bisa mempengaruhi hasil. Karena K-means dimulai dengan sentroid acak, hasil akhirnya bisa berbeda-beda tergantung pemilihan awal tersebut. Solusi lokalnya biasanya perlu dilakukan beberapa kali dengan analisis berbeda. Di sini ada sebuah tabel di mana tabel tersebut berisi tabel contoh, tabel tujuan, penerapan, dan hasil. Di mana dari semua isi tabel tersebut merupakan studi kasus atau contoh penerapan dari Cummings. Memasuki set terakhir yaitu set kesimpulan, di mana saya akan menyimpulkan semua penjelasan yang sudah dipaparkan barusan. Kesimpulannya yaitu Cummings merupakan salah satu metode clustering yang paling sederhana namun efektif dalam dunia data mining dan machine learning. Dengan kemampuannya untuk membagi data ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan. Cummings telah banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti pemasaran, pengolahan dokumen, hingga analisis perilaku pelanggan. Meskipun mudah digunakan, pemilihan jumlah clustering atau K yang tepat sangatlah penting karena dapat memengaruhi hasil akhir clustering. Dengan pemahaman yang baik dan penerapan yang tepat, Cummings bisa menjadi alat yang sangat berguna dalam menemukan pola tersembunyi di dalam data. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.